Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah menyiapkan alat belajar dan buku tematik siswa? Sudah ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu, oke? Tepuk semangat! Semangat! Ya, sudah semangat ya? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pada pembelajaran ketiga, dengan Tujuan pembelajaran 1. Melalui membaca teks, peserta didik mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. 2. Melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. 3. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah kelompok. Anak-anak tentu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, bukan? Nah, Ibu ada ilustrasi gambar. Nah, dalam gambar ini ada sekelompok anak yang sedang bermain peran ayam dan elang. Dalam permainan ini ada anak yang bermain sebagai ayam. Dan tujuan mereka adalah melindungi diri dari serangan elang. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Nah, dalam permainan ayam dan elang tadi diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah anak-anak bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Nah, salah satu bentuk perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah terjadinya pertempuran Ambarawa. Bagaimana kisah pertempuran Ambarawa itu? Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urung atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir.
Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah anak-anak membaca teks pertempuran Ambarawa, silahkan jawablah pertanyaan tersebut dalam bentuk peta pikiran menggunakan kalimat efektif dengan benar. Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik untuk menang. Nah, ternyata prinsip kerjasama, taktik, dan persatuan ini juga ada pada hewan untuk melindungi diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Salah satu hewan yang melakukan prinsip tersebut adalah hiena. Mari kita baca teks hiena berikut ini. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul. Namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, anak-anak, mari kita bahas soal tentang teks hiena. Yang pertama, bagaimana cara hiena mempertahankan diri dari wilayahnya? Cara hiena mempertahankan diri dari wilayahnya adalah dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol dan bersatu. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup ke wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Yang kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lain dalam mengatasi masalah? Yaitu hiena mengatasi masalah secara naluri
dan dapat berhitung. Kemudian, Hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Yang ketiga, tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah Hina adalah hewan paling pintar di dunia dengan beradaptasi secara bersatu dan bergerombol. Nah, anak-anak, bentuk adaptasi dari Hina adalah dengan bersatu dan bergerombol. Lalu bagaimana bentuk penyesuaian diri hewan lain terhadap lingkungannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Klik satu persatu ya. Kamuflase. Perhatikan belalang ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara belalang beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh belalang perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat teman, belalang melindungi diri dengan cara menyamar atau berkamuflase. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Berikut ini mimikri. Perhatikan bunglon ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara bunglon beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh bunglon perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Wah, lihat, bunglon melindungi diri dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya atau disebut mimikri. Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Berikut autotomi. Perhatikan cecak ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cecak beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cecak perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, ekor cecak putus. Ternyata cecak memutuskan sebagian ekornya untuk mengelabui musuh. Cara melindungi diri dengan memutuskan ekor ini biasa disebut autotomi, teman. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menggulung tubuh. Perhatikan terenggiling ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara terenggiling beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh terenggiling perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ternyata terenggiling melindungi diri dengan cara menggulungkan tubuhnya. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras.
Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Menyemburkan tinta. Perhatikan cumi-cumi ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara cumi-cumi beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh cumi-cumi dan coba kita lihat reaksinya. Lihat, cumi-cumi menyemburkan tinta. Tinta yang berwarna hitam pekat akan menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi pergi menghindari musuhnya, teman. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Mengeluarkan bau. Perhatikan walang sangit ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara walang sangit beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh walang sangit perlahan-lahan dan coba kita lihat reaksinya. Ih, bau. Ternyata walang sangit dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan bahaya, walang sangit dapat mengeluarkan bau tidak sedap yang menyebabkan musuhnya menjauh. Berikut ini adalah cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Cangkang. Perhatikan siput ini, teman. Kita akan lihat bagaimana cara siput beradaptasi untuk melindungi diri. Sentuh siput perlahan-lahan dan coba kita perhatikan reaksinya. Wih, lucu. Siput masuk ke dalam cangkangnya. Seperti yang kita tahu, siput membawa cangkangnya kemanapun dia pergi. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya yang sangat keras jika terjadi ancaman dari musuh. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Ilustrasi gambar tersebut adalah hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah bunglon dengan cara mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah cecak dengan autotomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat adalah terenggiling dengan cara menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Dari video pembelajaran dan teks bacaan yang sudah anak-anak simak tadi, ada beberapa hewan yang melakukan adaptasi
beradaptasi dengan berbagai cara. Misalnya belalang dengan berkamuflase atau melakukan penyamaran diri. Kemudian ada bunglon, yaitu dengan mimikri atau merubah warna kulitnya. Lalu ada cicak, yaitu dengan memutuskan ekor atau disebut autotomi. Dan yang terakhir ada terenggiling atau landak dengan menggulungkan dirinya karena tubuh landak ini mempunyai duri-duri yang sangat tajam. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana hewan lain beradaptasi dengan lingkungannya atau melindungi dirinya. Yang pertama ada gambar cumi-cumi. Cumi-cumi ini melindungi dirinya dengan mengeluarkan tinta hitam atau cairan tinta. Kemudian ada juga walang sangit. Nah, walang sangit ini melindungi dirinya dengan cara berkamuflase atau mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Yang terakhir ada bekicot. Nah, bekicot ini memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi dirinya ketika merasa terancam. Nah, dari beberapa hewan yang sudah anak-anak ketahui dan cara mereka melindungi diri atau beradaptasi, selanjutnya silahkan anak-anak tuliskan hewan-hewan tadi dan juga bentuk adaptasinya ke dalam diagram berikut ini. Pembelajaran hari ini apa saja yang sudah anak-anak pelajari? Anak-anak sudah belajar menulis informasi penting dari teks bacaan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, anak-anak sudah belajar tentang cara adaptasi hewan. Nah, untuk lebih menambah pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama, Ibu bagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini.
silahkan anak-anak mempelajari materi pada pembelajaran berikutnya yang akan kita bahas. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita tepuk salut terlebih dahulu karena anak-anak sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hingga hari ini. Tepuk salut! 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 Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.